Hamka menulis novel klasik. Datang Habibur Rahman El-Shirazi, tenggelamnya kapal Panderwick, bahasa klasik. Hanya jarak 40 tahun, banyak anak muda sekarang tidak paham bahasa-bahasa novel klasik. Tapi kalau disuruh dia baca novel yang sekarang paham, padahal jaraknya cuman 40 tahun. Seandainya hidup Nabi Muhammad SAW sekarang, datang dia ke Pekanbaru, hadir dia di masjid ini, bisa tak saya bicara dengan dia? Kenapa? Karena bahasa Arab tidak mengalami perubahan. Apa sebabnya? Karena Al-Quran. Ibu kalau pergi umrah tiba-tiba lupa jalan mana hotel mau pulang, bisa ngomong ke polisi, ihdinas siratal hotel, tunjukkan aku kemana jalan ke hotel. Daur kam, lantai berapa? Salasa raka'atin, lantai 3. Kenapa bahasa tidak mengalami perubahan? Karena Al-Quran dibaca menurut bahasa aslinya. Quran yang dibaca Jibril itu yang didengar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran yang dibaca Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang didengar sahabat. Yang dibaca sahabat itu yang didengar tabi'in. Yang dibaca tabi'in itu yang didengar tabi'in sampai ke guru mengaji kita sekarang. Tidak ada beda sama sekali. Tolong tunjukkan saya kitab suci yang pakai bahasa aslinya, yang dibaca oleh Musa, yang diucapkan oleh Isa. Mana sekarang? Ada? Takut menjawabnya kan? Bersyukur. Kenapa? Karena Al-Quran tidak mengalami perubahan. Pertama, poin yang mau saya sampaikan, bahwa mukjizat bahasa Al-Quran. 2, bahasa Al-Quran bahasa yang paling lengkap dilihat dari penggunaan anatomi vokal, suara, bunyi, huruf yang tak ada dalam bahasa lain. Tunjukkan saya bahasa Minang, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Banjar, bahasa Makassar yang ada huruf bot. Ada? Yang ada huruf bot. Makanya bahasa Arab itu disebut dengan lughatul bod. Karena tak ada huruf bot. Bahasa Inggris ada bot. What is bot? Yang ada what is that? Huruf ta tak ada, huruf a tak ada, huruf wa tak ada, huruf tha ada. Health, WHO, World Health Organization. Shin ada, workshop, shopping center ada. Tapi huruf wat tak ada. Maka orang yang tidak pernah membaca Al-Quran seumur hidup berarti tidak menggunakan potensi yang ada pada dirinya. Sama seperti orang punya HP canggih, tapi yang tahu cuman warna hijau, warna merah. Hijau angkat, merah mati. Tak tahu dia lagi. MP3 tak tahu, MP4 tak tahu, Instagram tak tahu, YouTube tak tahu. Tapi benda-benda itu ada di HP dia, tapi dia tak tahu menggunakannya. Tapi ketika orang baca Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, a'udzu syaitanir, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu, maka semua potensi diri bekerja, dan itu hanya ada ketika membaca Al-Quran. Baca Quran
tak boleh potong napas di tengah, harus dari awal. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin wa lanabluwannakum bisyai'im. Itu tak ada dalam bahasa Indonesia. Ada tak dalam bahasa Indonesia itu? Bapak-bapak, tak ada beda. Bapak-bapak, tak ada beda. Dalam bahasa Arab beda. Motor dengan motor. Motor hujan, motor airport. Nah, makanya jangan salah ngomong. Nazalal motor, turun airport. Dia ngomong sama supir taksi, nazalal motor. Padahal dia mau cerita, hujan turun, diantar ke airport. Ada panjang pendek. Dalam bahasa Indonesia ada lapar dengan lapar. Sama-sama lapar kan? Cuman yang panjang itu memang udah melilit. 3. Al-Quran satu-satunya kitab suci yang ada di kepala orang. Tunjukkan saya yang hafal kitab suci. Bisa kita tes anak-anak Indonesia. Kemarin waktu acara di Taman Mini, datang bapak-bapak dari Yogyakarta. Namanya Pak Ike. Ini Ustadz, anak kelas 5 SD. Ustadz buka Quran, tes dia. Kami buka, kami tes. Satu kata saya sebut, disebutnya halaman sekian, 1 dari bawah, 2 dari atas. Mundur 3 halaman ke belakang. Halaman 2, 3 dari surat ini, ayat ini. Mundur lagi, lama-lama berhenti saya, takut saya. Ini manusia apa Google? Anak umur 5 tahun, anak kelas 5 SD. Ternyata luar biasa. Oleh sebab itu maka ini cara Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan. 4. Mukjizat Nabi Musa tak nampak lagi. Ketika dipukulnya laut, terbelah laut merah. Ketika dipukulnya pasir, memancar 12 mata air. Tapi kalau ditanya sekarang, mana tongkat Nabi Musa? Waktu kami haji dulu dari Kairo, datang jamaah. Dari mana, Dek? Dari Indonesia, Pak. Sudah lama jadi TKI. Kami mahasiswa dari Kairo. Oh, dari Mesir kalian? Iya. Nabi Musa di Mesir kan? Iya. Bisa tak kalian carikan serpihan-serpihan tongkat Nabi Musa? Jadi gara-gara Bapak ini. Oh, ada saya pukulkan dia memancar 12 mata air. Disuruhnya kami mencari serpihan tongkat Nabi Musa. Mukjizat Nabi yang lain hilang, tapi mukjizat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini masih ada, sampai hari ini masih real dan nyata di depan mata kita. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri, kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat. Fahal mim muddakir, adakah yang mau, adakah yang ingin, adakah yang berkehendak? Yang kelima, orang barat membuat percobaan. Dibuat satu kebun, isinya jagung, cepat panen. Di sini dibuat lagi jagung, sama-sama jagung. Cuman bedanya di sini ada murattal MP3, terus non-stop. Yang ini kosong, tak ada MP3 sama sekali. Habis itu sekian bulan panen. Apa bedanya? Jagung ini lebih manis, jagung ini lebih cepat panen, jagung ini lebih besar. Yang ini kurang manis, panennya lama, kecil-kecil. Yang punya otak orang barat, yang punya teori orang kita. Dari mana dia dapat? Ayat berkata, wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Ternyata pokok kayu itu tidak mati,
pokok kayu hidup dan dia bisa mendengar, dan rahmat turun ke pokok jagung. Itu dibuatnya jagung yang ini tak ada suara. Andai jagung ini dibuatnya lagu dangdut, mungkin pahit jagung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 6. Saya diundang ke Batam. Berangkat dari Sultan Syarif Kasim II Airport Pekanbaru. Sampai di pesawat, anak-anak menangis karena pesawat mau take off, pekak telinga. Yang tua pun mau menangis, malu, udah tua. Anak-anak tuh menangis. Datang ibu tuh membacakan ayat ke telinga anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Anaknya diam. Begitu selesai ibu tuh membaca, wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Berhenti ibu tuh membaca, anak tuh nangis lagi. Dibacanya diam. Berhenti ibu tuh membaca, nangis lagi. Sampai beberapa menit, saya mau bertanya, segan lakinya dari situ. Seram pula. Bayangkan, kenapa anak itu tenang, padahal telinga memekak pesawat mau take off? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Huwallazi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, di dalam hati orang yang beriman. Hati anak itu tenang karena Al-Quran sudah berada dalam hatinya. Maka diturunkan Allah Subhanahu wa taala ketenangan ke dalam hatinya karena Allah yang memiliki hati. Hati bukan punya kita. Qalbul mu'min, hati orang beriman, baina asabi'ir rahman, seperti orang meletakkan duit logam di ujung jari membolak-balik. Begitulah hati itu dibolak-balikkan Allah. Maka selalu kita minta, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Poin yang ketujuh, Al-Quran bercerita tentang ilmu yang dulu orang tak tahu. Dari segumpal darah berubah menjadi daging, berubah menjadi tulang, berubah menjadi makhluk sempurna. Darah jadi daging, jadi tulang, jadi makhluk. Itu baru orang tahu abad ke-20 setelah ditemukan teleskop mengetahui bagaimana proses kandungan rahim. Tanya dokter SPOG, itu prakteknya di depan pintu masuk airport. SPOG, spesialis kan kandungan. Dari mana Nabi Muhammad tahu itu? Kita mudah saja. Nabi Muhammad tahu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nasiyatin kazibatin khati'ah, ubun-ubun, kazibatin pembohong, khati'ah pelaku dosa. Yang berdosa kan tangan, yang berdosa kan kaki. Kenapa disebut ubun-ubun? Karena kata dokter spesialis otak dari Fakultas Kedokteran UNRI, Universitas Riau, otak inilah yang memerintah mata, otak inilah yang memerintah telinga. Kalau ada di antara ibu yang serius mendengar ceramah, otaknya yang berkata, dengarkan ceramah itu. Kalau ada yang mengantuk-mengantuk, otaknya berkata, usah kau dengarkan ceramah, itu tip rusak itu. Otak. Dari mana otak? Otak dari jantung. Karena jantung menyemburkan darah. Darah naik ke otak. Darah dari mana? Dari makanan. Makanya Nabi menyuruh jaga makanan. Jangan suapkan makanan haram ke mulut anak. Karena makanan haram
sepiring lontong gulai paku, katupek gulai paku dari haram, lontongnya halal. Duit yang membeli itu duit tunjang, duit sipak, duit sikut, duit korupsi, duit koruptor, berubah menjadi tetesan darah haram, masuk ke jantung, naik ke otak, isi otak haram. Oleh sebab itu maka ini baru tahu dokter spesialis otak, tapi Al-Quran sudah bercerita 14 abad yang lalu. Siapa yang akan mengungkapkan ini? Siapa yang akan bercerita tentang ini? Inilah calon-calon dokter spesialis dari Pekanbaru. Amin. Mereka akan ingat seumur hidup cerita hari ini. Waktu kami sedang tidur-tiduran di belakang, datang Ustadz Somad waktu itu, maju ke depan. Saya waktu itu maki-maki, Somad kantui kau. Tapi rupanya itu berkesan bagi mereka, sampai mati ingat mereka. Kenapa mereka ingat? Karena fotonya ada yang ngambil dicetak. Ambil foto, cetak, tempel ke dinding besar-besar. Bapak ibu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke, saya tak pandai ceramah ngalor ngidul. Pernah Bapak Ibu dengar saya ceramah tak tentu arah? Saya berceramah jelas, waktunya jelas, berapa lama? 60 menit, selesai. Isinya jelas. Kalau ada orang sekarang mengatakan Somad itu ceramahnya tak jelas, otaknya tak jelas. Marah Ustaz? Enggak, memang dari dulu setelannya begini. Ke-8, apa kehebatan Al-Quran? Al-Quran bisa mengobati penyakit, bukan penyakit hati, bukan risau, bukan stres, bukan depresi. Sahabat Nabi diundang oleh kepala suku karena terkena ladir, disengat binatang berbisa, dibacakannya Al-Fatihah. Ada orang gila, dibacakannya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Air liurnya ditahan, tak ditelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai banyak. Setelah banyak sehat. Baca buku 37 masalah populer dalam pembahasan masalah bid'ah. Apakah membaca Al-Fatihah, menahan air liur, meniupkan ke air, dibaca itu bid'ah? Tidak, karena dilakukan oleh sahabat Nabi. Nah, nanti kalian kalau ada jumpa-jumpa orang gila di jalan, baca Fatihah banyak-banyak. Dua kemungkinan, kalau tak dia sehat, kita lari. Ustaz, kenapa sahabat dulu membacakan Fatihah, orang gila itu sehat? Kenapa sekarang saya membacakan Fatihah, orang gila itu tak sehat? Karena yang membacakan sama yang dibacakan itu sama levelnya. Sama-sama gilo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan Quran bisa menjadi penyembuh? Allah. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Apa itu syifa? Syifa, bukan syifa. Syifa artinya penyembuh. Syifa, syifa, syifa. Sini sebentar. Nama anaknya siapa? Mustasfa. Mustasfa rumah sakit. Mustasfa, tempat orang sakit menjadi sembuh. Syifa, penyembuh, penawar, obat. Tak ada yang paling hebat daripada Al-Quran. Al-Quran dibacakan ke air. Allahul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum la yahtuna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Setelah diteliti di Jepang, muncul molekul-molekul merubah air. Ternyata air itu hidup, air tidak mati. Yang punya teori orang kita, yang membuktikannya orang Jepang. Makanya air Az-Zikra dari Ustadz Arifin Ilham dibacakan zikir beramai-ramai. Makanya kalau ada orang baca Quran, air itu dibuka. Tadi ada baca Quran di sini. Kenapa air ditutup? Dibuka supaya rahmatnya itu rahmat turun.
Takut saya Pak Ustadz, tahi gigi masuk. Mana ada orang Islam bertahi giginya? Karena orang Islam sebelum sholat duha tadi sudah bersiwak. Pernah tak nengok imam meletakkan siwak di kantong? Luruskan shaf, luruskan shaf. Saus suhuf, fa inna taswiyatas suhuf min tamamis sholah. Bersiwak sebelum sholat sunnah. Laula an asyqa ala ummati. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak. Kusuruh mereka bersiwak inda kulli sholah, setiap mau sholat. Yang ke-8, saya mau ngetes saja. Jamaah ini masih ingat apa tidak? Nah, ada sebagian jamaah itu terserahlah Pak Ustadz, mau 7 mau 8, yang penting cepat selesai. Aku udah mau stres segini udah. Yang ke-9, inna khalaqnal insan, kami ciptakan manusia min nutfatin, dari sperma, amsyajin, bercampur dengan sel ovum, sel telur, faja'alna, kami jadikan dia sami'am basira. Surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insan min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Anak dalam kandungan bisa mendengar, bisa melihat. Siapa yang ngomong? Dokter. Waktu saya ceramah di sini, ceramah beberapa tahun yang lalu, datang surat dari dokter di belakang. Ustadz Somad, saya dokter. Ayat yang Ustadz bacakan tadi bercerita bahwa janin bisa mendengar. Itulah yang kami pelajari di dunia fakultas kedokteran, bahwa janin bisa mendengar. Maka ibu-ibu hamil datang ke Ustadz. Ustadz, ya saya mau baca Quran. Nah, bacalah semuanya. Banyak betul Pak Ustadz. Kira-kira yang pendek-pendek aja Pak. Baca surat Yusuf. Supaya anaknya nanti takut berzina seperti Nabi Yusuf. Tujuan Ustadz begitu. Ibu ini salah paham. Disangkanya dibaca surat Yusuf anak ganteng macam Nabi Yusuf. Begitu lahir PKI, pendek kecil hitam. Ustaz, kenapa anak ini begini? Marah pula tuh. Kenapa anak ini hitam? Laki kau mana? Ini Ustaz, sama lah. Laki hitam mana anak putih? Tujuan membaca ayat itu supaya anak itu dikejar-kejar Juleka. Sobek bajunya di belakang. Apa kata dia? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Itu tujuannya. Makanya dibacakanlah anak-anak itu ayat Quran. Ibu sambil macak bersolawat. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah. Terbalik pula. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kullu mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Lagu jadul, lagu baru lah Pak Ustadz. Dah itu aja ya, sambung lagi. Yang ke-10. Yang ke-10, setelah diadakan percobaan otak yang membaca Quran dengan otak yang tak baca Quran, warna merah, warna biru. Warna merah, warna biru. Katanya warna merah sama warna hijau Pak Ustadz, itu lampu traffic light. Merah, hijau, kuning. Merah berhenti, hijau jalan, kuning gas sekencang-kencangnya. Itu yang tak betul. Nah,
Otak itu kalau tidak dipanaskan beku dia. Bagaimana memanaskan otak kita? Dengan Al-Quran. Saya sudah banyak jumpa ulama-ulama 70 tahun, 80 tahun tidak pikun. Guru mengaji saya meninggal umur 80, Syekh Azra'i Abdul Raub, tidak pikun. Otaknya sehat. Kenapa? Otaknya tiap pagi dipanaskan dengan Al-Quran. Orang yang hafal Quran satu hari mengulang hafalannya 2 juz. Karena kalau tidak diulang 2 juz 15 hari lupa. Maka sebulan dia khatam 2 kali. Setahun khatam 24 kali. Tapi ada yang tidak hafal Quran, tiap hari mengulang hafalan. Siapa dia? One day, one juz.